kita setelah hamil itu tidak mengalami kelebihan berat badan gitu ya. Karena kan biasanya kalau setelah hamil itu berat badannya jadi meningkat gitu yang biasanya sebelumnya itu normal jadi overweight. Nah, ini contohnya ya. Ini sedikit perhitungannya aja. Jadi kalau misalnya tadi dilihat itu kan udah naik 5.000 gram atau 5 kilo ya. Berarti per minggunya itu sudah naik sekitar 625 gram dan itu melebihi dari anjuran yang disaran nilai yang dianjurkan gitu. Oke. Nah, ini nanti ketemunya kalau sudah pada trimester akhir bisa-bisa sampai 17,5 kilo gitu. Padahal di sini dianjurkannya 11,5 ya paling banyak. Tuh, nah, berarti bagaimana nih untuk memenuhi nutrisi yang tepat untuk ibu hamil gitu. Nah, salah satunya yaitu satu-satunya ya bukan salah satunya, satu-satunya yaitu dengan gizi seimbang gitu. Sebenarnya gizi seimbang ini tidak hanya untuk ibu hamil saja, sebenarnya untuk semua orang juga disarankan untuk gizi seimbang. Cuman biasanya memang pada kondisi tertentu itu gizi seimbangnya ada penekanan-penekanan khusus atau ada pesan-pesan khususnya. Nah, ini untuk prinsip dietnya. Jadi kepada ibu yang telah hamil itu dianjurkannya diberikan makanan yang berkualitas dengan jumlah yang tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Nah, di sini tuh disebutkan makanan yang berkualitas ya. Tapi makanan yang berkualitas ini bukan berarti kita harus membeli bahan makanannya di supermarket mahal gitu. Tidak harus juga ya. Kita bisa mendapatkan bahan makanannya di mana aja gitu. Yang penting nanti bagaimana cara kita mengolah, bagaimana nanti cara kita mengkombinasikan bahan makanan tersebut, yaitu dengan jumlahnya juga tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan. Nah, untuk ibu hamil sendiri itu ya dibutuhkan kalsium dan asam folat pada trimester 1 dan pada trimester 2 dan 3 diberikan suplemen zat besi serta pembatasan karbohidrat apabila berat janinnya sudah sesuai. Oke, ini untuk kebutuhan energinya ya. Ini tidak perlu terlalu dipikirkan ya. Nanti kalau dipikirkan malah bingung. Kalau misalnya tanpa pemantauan ahli gizi atau dokter memang susah ya. Kalau misalnya kita harus tahu berapa kita masuk kalori gitu, kalau tanpa meal plan yang khusus. Cuman untungnya di sini nanti kita dapat meal plan gratis ya Mbak Ade. Jadinya beruntung sekali buat teman-teman yang saat ini join. Oke, jadi untuk angka kebutuhan gizi itu setiap individu sesuai dengan usianya, sesuai dengan kondisinya itu mempunyai standarnya. Nah, pada kondisi hamil itu memang diperlukan penambahan energi ya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang biasanya bilang karena saya lagi hamil makannya double, nah itu sebenarnya itu alibinya aja ya, sebenarnya tidak double-double banget juga gitu, karena kalau dilihat berdasarkan anjurannya penambahan energinya ini juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi pada trimester 1 itu hanya kurang lebih 180, 180 itu hanya sekitar penambahan 100 gram nasi itu sudah kalorinya 175 gitu. Jadi tidak sampai harus setiap kali makan double itu tidak begitu juga ya. Oke, pada trimester 2 dan 3 itu juga sekitar 300 kilokalori. Itu kalau saya rasa untuk penambahan ini bisa kita tambahkan dengan asupan proteinnya yang ditambah. Jadi setiap kali makan kita tambah lauk hewani, lauk nabati itu sudah bisa memenuhi 300 kalori. Tidak perlu dengan setelah kita makan lalu kita makan kue manis, lalu kita tambah nasinya 2 porsi. Nah, itu nanti malah jatuhnya setelah hamil berat badannya jadi berlebih. Nah, itu ya, itu yang sering terjadi salah pahaman di masyarakat gitu. Jadi nanti kalau sudah ikut webinar ini diharapkan tidak terjadi kesalahan lagi ya. Oke, ini 13 pesan umum gizi seimbang. Nah, ini kalau dulu kita kan mengenalnya 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau sekarang kita harus mulai melatih, bukan melatih, membiasakan untuk menyampaikannya gizi seimbang. Karena 4 sehat 5 sempurnanya sudah diganti jadi gizi seimbang. Nah, ini kita logonya jadi tumpeng pedomannya. Dan ini ada beberapa pesannya. Dari makan beraneka ragam makanan, memenuhi energi, lalu makan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan, batasi lemak, gunakan garam beriodium,
makan makanan sumber zat besi, beri ASI sampai umur 6 bulan ya atau ASI eksklusif, biasakan makan pagi. Nah, ini yang susah ya kayaknya poin 8, biasakan makan pagi ini. Minum air bersih, aman dan cukup, aktivitas fisik, hindari minum alkohol, makan makanan yang aman, baca label pada bahan makanan kemasan. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ini bisa jadi PR juga ya buat panitia, ini bisa nanti kita adakan webinar lagi, dibahas satu-satu ini untuk pesan-pesannya. Ini bagus juga, apalagi untuk baca label pada makanan kemasan ini banyak masih yang salah cara bacanya. Padahal ini juga salah satu cara kita untuk memenuhi nutrisi agar sampai tidak salah ya. Untuk ibu hamil, nah ini ada memang dikhususkan untuk ibu hamil ini ada pesan tambahannya. Nah ini yang pertama tadi ya, biasakan konsumsi makanan ragam konsumsi beraneka ragam makanan. Nah, jadi kenapa sih kok kita dianjurkan untuk mengkonsumsi beraneka ragam? Jadi bukan ibaratkan memang begitu ya. Jadi setiap bahan makanan itu kandungan zat gizinya itu berbeda-beda gitu. Jadi ada pada bahan makanan A ini kandungan proteinnya banyak, ada bahan makanan B vitaminnya yang banyak gitu. Kita dianjurkan untuk mengkonsumsi beragam jenis makanan itu maksudnya bermacam-macam bahan makanan gitu. Jadi tidak nasi telur aja, tidak nasi ikan aja gitu, tapi sering berganti-ganti gitu ya maksudnya. Nah, setiap kali makan ini yang dianjurkan ya untuk ibu hamil. Jadi bisa kita setengah dari piring kita itu adalah buah dan sayur. Nah, ini biasanya yang sering ditemukan apa namanya? Salah paham juga. Kalau kita pasti satu piring penuh bulat nasi dulu ya biasanya. Lalu baru ditumpuk sama lauk, ditumpuk sama sayur. Nah, ini masih yang terjadi kesalahan atau masih salah persepsi. Jadi yang sebetulnya itu kita pisah-pisah gitu. Atau ini kan namanya model piring T ya. Jadi setengahnya itu sayur sama buah. Kalau seperempat dari piring kita itu sumber karbohidrat, itu bisa dari roti, nasi, mie, dan seperempatnya itu bisa dari sumber protein hewani nabati. Bisa daging, ikan, telur, semuanya ya, kacang-kacangan, yogurt. Nah, dan setengah piringnya ini loh yang harus kita penuhi buah-buahan dan sayuran. Karena ini adalah sumber serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan, apalagi untuk ibu hamil ya, yang membutuhkan beberapa banyak zat gizi. Nah, itu tadi yang pertama, mengkonsumsi beraneka ragam makanan. Yang kedua, batasi mengkonsumsi garam. Nah, batasi mengkonsumsi garam itu bukan berarti makanan kita harus tidak ada rasanya, tidak ya. Jadi makanan tetap boleh ada rasanya, cuman kita tidak dianjurkan untuk terlalu banyak makan yang asin-asin banget. Takutnya apa? Takutnya nanti tekanan darahnya tinggi gitu. Nah, kalau misalnya ibu hamil, tekanan darahnya tinggi itu juga bisa beresiko untuk janinnya gitu ya. Jadi kita makan asin boleh, makan manis boleh, tapi secukupnya aja. Nah, selanjutnya minum air putih yang banyak. Nah, ini yang bisa, ini yang sulit ya biasanya di kalangan ibu-ibu, bukan hanya ibu-ibu sih, banyak orang yang sulit untuk minum air putih yang banyak ini ya. Kalau untuk ibu hamil disarankan 8 sampai 12 gelas per harinya. Nah, caranya gimana sih? Sebenarnya untuk ibu hamil ini sangat penting ya, karena kalau misalnya ketika kondisi saat hamil itu terjadi perubahan fisiologis pada pencernaan juga. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan kita apa namanya konstipasi, sulit buang air besar. Nah, salah satu solusinya ini bisa dengan banyak minum air putih untuk membantu melancarkan BAB ya. Selain itu juga bisa membantu membuang racun, untuk menyeimbangkan suhu dan yang lain-lain. Nah, cara menuhinya gimana nih? Nah, ini yang pertama ya. 1 gelas sebelum tidur. Nah, ini mulai sekarang dibiasakan. 1 gelas sebelum bangun tidur. Setelah bangun tidur kok sebelum ya. Sebelum bangun yang gimana bisa minumnya ya. Setelah bangun. Nah, jadi ketika bangun tidur langsung minum 1 gelas air putih, dibiasakan. Dan sebelum sarapan juga minum. Nah, sebelum makan, setiap kali sebelum makan kita minum air putih itu juga bagus untuk pencernaan kita. Ini juga bisa mencegah peningkatan asam lambung secara cepat gitu. Jadi kita biasakan sebelum makan minum air putih, setelah makan minum air putih, udah dapet nih gelas ya. Nah, habis itu misalnya nih kita mau makan snack gitu, mau nyemil. Nah, kita habis itu minum air putih gitu.
kalau habis nyemil nggak minum seret ya nanti. Jadi minum air putih udah dapat nih 4 gelas. Nah, sebelum makan siang biasakan juga minum air putih. Kalau setelah makan, kalau misalnya nyemil lagi itu ada banyak loh sebenarnya kesempatan kita untuk minum air putih ya. Jadi gampang kalau misalnya kita bisa tahu jam-jamnya gitu. Sebelum makan malam minum juga, setelah makan malam minum, dan sebelum tidur biasakan selalu minum air putih. Jadi ketika mau apa kamar itu biasakan minum air putih dulu, habis itu kita bawa segelas air putih untuk kita minum besok pagi. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara ya untuk kita bisa memenuhi minum air putih. Karena kalau misalnya untuk memenuhi 12 gelas gitu misalnya, kalau kita sekali minum langsung 2 gelas, itu ya kembung nanti ya, itu susah juga nanti nggak mungkin kita seperti itu. Jadi memang harus kita kasih jam-jamnya, kita let-letkan gitu. Kalau sudah dibiasakan 1 gelas, 1 gelas, 1 gelas, nanti pasti akan terbiasa dan terpenuhi kecukupan airnya. Atau mungkin bosan ya kalau misalnya minum air putih yang nggak ada rasanya gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan irisan lemon, daun mint atau buah ya, asalkan tidak ditambahkan sirup yang terlalu banyak ya. Kalau tambahkan sirup nanti nambah kalori. Nah, kalau cuman irisan daun lemon, daun mint, irisan buah, nah seperti kayak gini ya, kayak infus water, ini nggak masalah. Ini enak banget, seger banget nanti jadinya. Oke, itu tadi minum air putih ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu batasi minum kopi. Nah, batasi minum kopi ini juga bukan berarti tidak boleh minum ya, tetap boleh, cuman sangat dibatasi gitu. Bahkan kalau dari anjurannya itu tidak lebih dari 2 gelas per hari. Nah, cuman kalau ketika hamil ini kita lebih baik ya jangan setiap hari, cuma sekali-kali aja ketika pengen gitu ya daripada nanti kebetulan nyidamnya tuh minum kopi misalnya kayak gitu ya tapi nggak bisa terpenuhi nanti malah kepikiran jadi stres juga nanti ya kalau sampai nggak bisa terpenuhi jadi nggak apa-apa bisa minum sekali-kali cuman memang tidak dianjurkan terlalu banyak karena kandungan kafeinnya ini yang bisa buat kita pengen jadi efeknya itu pengen BAK terus ya pengen buang air kecil terus. Oke, selanjutnya makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil ya. Nah, ini ada beberapa contoh bahan makanan. Sebetulnya kalau dari saya sendiri itu tidak perlu ada batasan untuk ibu hamil makan makanan apa saja itu sebenarnya boleh asalkan dengan pengolahan yang benar dan juga dengan batas apa dengan jumlah yang tidak terberlebihan gitu ya. Padahal di sini kita bolehkan semuanya mengkonsumsi ikan, telur, ayam, daging semuanya boleh ya. Kacang, kacang hijau, kacang merah, tempe, tahu, susu, sayurannya juga kita lebih apa namanya rekomendasikan yang berwarna hijau ya, wortel yang namanya yang warnanya cerah gitu. Buah-buahan juga bisa konsumsi mangga, nangka, pepaya dan lain-lain. Cuman kalau untuk buah yang musiman itu lebih dibatasi sedikit ya gitu, jangan terlalu dilos-los banget gitu, apalagi yang terlalu manis. Tapi masih oke, masih boleh dimakan aja. Nah, ini untuk cara pengolahannya juga bisa digoreng, kukus, rebus, atau diolah bagaimanapun dengan cara yang dengan agar makanan yang bisa matang secara sempurna. Gitu. Oke, ini untuk kebutuhan zat gizi mikro yang dianjurkan ya. Ini untuk trimester pertama. Nah, ini ada beberapa zat gizi mikro atau zat gizi yang kecil ya. Itu yang dibutuhkan untuk ibu hamil. Nah, ini contohnya kayak asam folat bisa berfungsi untuk pembentukan sistem saraf pusat. Nah, itu ada pada makan apa kacang-kacangan, sayuran hijau, tempe dan lain-lain ya. Lalu ada asam lemak tak jenuh itu untuk tumbuh kembang saraf pusat otak itu ada pada ikan laut, ada vitamin B12 untuk perkembangan sel janin, nah itu ada pada hasil ternak dan olahannya, kedelai juga. Nah, lalu ada vitamin D membantu penyerapan kalsium, ini ada pada ikan salmon dan susu. Nah, ini uh, zat gizi yang dominan dibutuhkan pada sesuai pada usia kehamilannya ya. Nah, ini pada trimester kedua itu ternyata lebih dibutuhkannya vitamin A untuk proses metabolisme tulang seperti itu ya. Ini ada pada daging ayam, telur, bebek. Nah, sebenarnya sudah lengkap sekali ya panduannya kalau kita lihat. Lalu ada kalsium juga untuk pembentukan tulang dan gigi, ada pada susu, yogurt, dan yang lain-lain. Lalu zat besi juga untuk membentukan sel darah merah
Itu ada pada daging sapi, sayuran hijau, hati sapi, ikan, dan kacang-kacangan. Nah, ini untuk trimester 3 ya, sama mirip kayak trimester 2, hanya di sini ada penambahan seng sama iodium ya yang lebih dibutuhkan juga gitu. Nah, tadi udah ngomongin masalah gizi seimbang ya, untuk memenuhi makanan gizi seimbang tuh kayak gimana aja. Nah, terus ini ada juga dampaknya nih, gimana nih kalau misalnya kita tidak memenuhi gizi seimbang. Nah, sebenarnya bukan tidak memenuhi sih, lebih tepatnya kayak kalau misalnya kita kekurangan asupan gitu ya. Kalau misalnya kita tidak memenuhi gizi seimbang, dikhawatirkan kita kekurangan asupan. Nah, itu yang pertama bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin ya, otomatis ya kalau misalnya asupan dari ibunya sangat tidak adekuat gitu, pastinya nanti bisa mengganggu pertumbuhan dari perkembangan janin. Dan yang kedua, beresiko berat badan lahir rendah. Ya, ini bisa beresiko gizi buruk dan stunting. Nah, nanti ini juga akan dibahas ya, stunting lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Bahayanya stunting itu seperti apa nanti bisa apa namanya, bisa dipelajari. Oleh karena itu kita sangat penting untuk memenuhi asupannya. Nah, yang ketiga memicu stres akibat perubahan adaptasi fisiologi saat kehamilan. Nah, ya karena tadi memang pada saat kondisi hamil itu banyak terjadi perubahan-perubahan fisiologi pada tubuh ya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan itu kayak pencernaannya itu biasanya kita akan sering mengalami sembelit atau konstipasi. Itu juga salah satu karena kehamilannya juga. Nah, ketika kita memenuhi asupan gizi seimbang, kita memenuhi seratnya, kita memenuhi minum air putihnya. Nah, itu bisa meringankan apa namanya stresnya akibat perubahan fisiologisnya itu tadi. Nah, selanjutnya memicu adanya penyakit dan status gizi yang tidak normal pada ibu. Nah, kalau misalnya kita kekurangan nutrisi, otomatis itu juga bisa menimbulkan penyakit akibat kehamilan ya. Contohnya, misalnya kita kekurangan zat besi, nanti bisa jadi anemia kayak gitu. Lalu, misalnya kita terlalu banyak konsumsi apa namanya gula, nanti bisa jadi diabetes gestasional kayak gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita asupannya tidak seimbang, itu bisa memicu penyakit karena kehamilannya itu tadi. Atau kalau nggak gitu nanti bisa menyebabkan status gizinya ibu itu menjadi tidak normal ketika setelah hamil gitu ya. Jadi agar kita tidak tetap seimbang, tetap normal ya status gizinya, maka itu kita dibutuhkan untuk memenuhi asupan gizi seimbang itu. Nah, untuk memenuhi asupan gizi seimbang itu apakah harus mahal ya? Enggak ya, enggak sama sekali, tidak sama sekali. Jadi, untuk memenuhi asupan gizi seimbang itu sangat mudah, sangat gampang, meskipun kita belinya itu di pasar, meskipun kita belanjanya di pasar, tapi kita tetap bisa mendapatkan bahan makanan yang berkualitas ya, makanan yang berkualitas. Itu tergantung bagaimana cara kita menyajikannya. Nah, ini contoh makanan ya, udah kepencet duluan. Ini ada nasi sama ayam. Nah, ayam ini adalah sumber protein hewani ya. Ini bagus juga untuk ibu hamil. Lalu ada nasi. Nah, kalau misalnya kita beli ayam sama nasi seperti ini ya, ini pasti sekarang tuh di pasaran paling murah sekitar 13.000 ke atas gitu ya. Nah, tapi dengan kita makan seperti ini, teman-teman, ini tidak termasuk makanan yang berkualitas ya, karena ini tidak memberikan piring gizi seimbang gitu, tidak menampakkan piring gizi seimbang. Nah, jadi yang diharapkan itu tidak makan seperti ini yang hanya nasi sama lauk aja. Nah, tapi justru makanan yang hanya tempe, tahu, telur, lalu dengan sayuran, ini justru yang dikatakan berkualitas karena dia memenuhi gizi seimbang gitu. Nah, jadi caranya itu cuman kita gimana caranya bisa memenuhi adanya protein nabati, protein hewani, lalu sayurnya cukup ya, yang bukan cuman syarat aja. Biasanya kan kalau di piring kita tuh sayurnya cuman buat syarat aja dikit gitu ya, hijau-hijaunya. Nah, tapi yang diharapkannya itu setengah dari piringnya gitu. Sayurannya juga bisa apa aja, bisa bayam, kacang ya, yang mudah kita dapatkan aja, nggak perlu yang kita harus beli ke mall gitu ya, bisa beli di mana aja. Yang penting bisa kita kombinasikan dengan baik dan jumlahnya bisa kita atur dengan baik. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan meal plan ya, sekaligus nanti ada porsinya juga gitu.
Nah, ini yang di-approve, yang sesuai dengan gizi seimbang, gitu ya. Jadi, saya kira sudah cukup jelas ya, intinya kita bagaimana harus mengkonsumsi makanan itu yang beraneka ragam, yang memenuhi asupan protein nabati, protein hewani, sayur, karbohidrat yang cukup dan sesuai dengan menerapkan piring T tadi itu. Oke, terima kasih. Saya kira cukup ya untuk materi gizi seimbang untuk ibu hamil. Oke, Mbak Adeni, silakan. Baiklah, terima kasih Bu Laila. Materinya luar biasa sekali. Bisa dibeli oplos. Audiens, bisa buka ininya, Terima moodnya. kasih. Iya, boleh. Terima kasih. Ini ya, Ibu Laila, singkat, padat, dan jelas. Sangat daging sekali materinya, luar biasa. Iya, terima Oke. kasih. Bapak Ibu audiens sepertinya sudah tidak sabar untuk bertanya, tapi mohon maaf ditahan dulu. Pertanyaannya nanti akan kita keep, kita akan bahas di forum diskusi setelah di materi yang kedua. Begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih semangat untuk menerima materi yang selanjutnya? Iya. Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Dr. Dewi Ayu mohon maaf, Dr. Dewi Ayu Astari Paramita, MCAT Clean SPOG. Selamat pagi, dokter. Pagi. Selamat pagi, dokter. Alhamdulillah, wajahnya cerah ceria ya, dokter ya. Bagaimana kabarnya, dokter, hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, baik. Mohon izin, dokter, saya akan membacakan CV dokter terlebih dahulu. Baik, Dr. Dewi Ayu Astari Paramita MCAT Clean SPOG. Beliau lahir di Surabaya 20 November 1990. Selanjutnya, beliau telah selesai menempuh tahun 2008. Kemudian di tahun 2017, beliau telah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Selanjutnya di kedokteran Universitas Erlangga juga. Untuk pengalaman kerja beliau, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, beliau menjadi dokter internship di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang. Kemudian tahun 2015 sampai 2016, beliau menjadi dokter PTT di Puskesmas Tulakan Pacitan. Selanjutnya, dokter menjadi dokter jaga di klinik PKU Muhammadiyah Pacitan, dan saat ini beliau menjadi dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Jember. Dokter Dewi, waktunya adalah 45 menit, dokter. Ya, monggo dokter, dipersilahkan. Oke, saya izin share screen ya. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua yang sudah join di webinar kali ini ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Menyambung materi yang tadi sudah dijelaskan di awal ya mengenai gizi seimbang. Sekarang saya mau membawakan materi mengenai nutrisi kehamilan optimal demi pertumbuhan buah hati yang maksimal. Tadi kan karena tagline-nya judulnya mengenai stunting ya. Kita mau bahas dulu nih. Nah, apa ya yang mau kita bahas hari ini? Yang pertama yang dimaksud dengan stunting itu apa? Kemudian kebutuhan nutrisi dari sebelum hamil sampai dengan selama hamil itu harus bagaimana? Kemudian tips pemenuhan nutrisi pada kehamilan muda ya. Karena biasanya kehamilan muda itu pasti masih banyak keluhan mual, muntah, nggak nafsu makan. Kemudian yang terakhir, bagaimana monitoring kecukupan nutrisi selama kehamilan. Jadi setelah ibu-ibu semua mengikuti webinar ini, terus pola makannya udah dirubah ya sesuai gizi seimbang. Nah, kira-kira untuk monitoringnya gimana? Udah cukup belum sih yang kita makan itu cara memantaunya gimana? Nanti kita bahas bersama. Nah, yang pertama ya, stunting itu apa? Stunting itu adalah gangguan tumbuh kembang pada anak
dari mulai bayi lahir ya sampai dengan usia kurang dari 5 tahun akibat kurang gizi kronis. Nah, kurang gizi kronisnya ini sejak dalam kandungan karena dia dijelaskan dari definisinya ini pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini ternyata 9 bulan di dalam kandungan itu dihitung ibu-ibu. Jadi 9 bulan dalam kandungan plus 2 tahun sekian bulan selama dia batita gitu ya. Nah, ini dari gambar bisa kita lihat jelas. Nah, ternyata malnutrisi atau gangguan nutrisi itu ternyata bukan hanya pendek dan kurus, ibu-ibu. Jadi ini kita lihat ya, yang paling kiri ini adalah gambaran diagram kalau anak normal nih kira-kira seperti ini. Kemudian ada yang namanya wasting. Wasting itu dia beratnya kurang untuk tinggi badan anak seusianya. Nah, yang berikutnya yang stunting ini. Stunting ini dia udahlah tinggi badannya kurang, beratnya kurang juga gitu ya. Jadi kalau dari kurva, dia lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya. Kemudian gangguan nutrisi yang lain ada underweight dan overweight. Jadi obesitas atau berat badan berlebih itu juga termasuk gangguan nutrisi ya. Jangan dibilang, wah nggak apa-apa dok, anak-anak gendut kan lucu. Nggak ibu-ibu ya, gendut itu nggak sehat. Jadi kalau misalkan ada bayi, balita, obesitas berat badannya berlebih itu harus diukur dulu. Jadi nggak boleh langsung kita tenang-tenang aja ya, nggak apa gendut lucu wajar gitu. Nggak, kita harus cek dulu di grafik berat badan tinggi badannya dia, apakah berat badannya ini sesuai dengan kurva pertumbuhannya. Kalau dia sudah di atas normal berarti udah ada gangguan malnutrisi ya. Kan di berita-berita sekarang juga pasti ibu ngikutin ya, ada balita berat badannya berlebih karena terlalu banyak sulfur. Nah, akhirnya perkembangan lain-lainnya juga nggak normal, dia gangguan motorik dan lain sebagainya. Nah, ini selanjutnya efeknya apa sih kalau misalkan bayi ini stunting? Efeknya ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jadi nggak hanya selesai, oh ya udah pendek, nggak apa-apa deh dok, cuman pendek doang, yang penting anaknya pinter. Nah, nggak gitu. Ternyata tinggi badan sama berat badan selama anak ini sejak dalam kandungan ya, sampai dia usia kurang dari 5 tahun itu tadi, berefek banyak banget sampai ke masa depannya dia sendiri. Yang pertama, efek jangka pendeknya apa? Pasti udah ada gangguan perkembangan otak. Jadi tinggi badan itu hanyalah apa yang bisa kita lihat kasat mata aja, Ibu. Karena kalau perkembangan otak kan kita nggak tahu ya cara memonitornya gimana nih selain dari perkembangan hariannya dia. Jadi yang terlihat dari luar hanya tinggi badan itu tadi. Nah, ternyata kalau misalkan dia ada gangguan nutrisi, perkembangan otaknya juga terganggu. Ini terjadi dari dalam kandungan sampai dia lahir itu juga masih berkembang terus. Yang kedua apa? Kalau misalkan ada gangguan nutrisi, otomatis kekebalan tubuhnya menurun, jadi gampang sakit ya, gampang batuk pilek, gampang demam. Suara saya terdengar jelas? Kurang Terdengar dokter tapi agak kecil. Oh, oke. Baik Nah, dokter. ini yang terakhir, kalau misalkan dia kekebalan tubuhnya lemah, rentan terhadap penyakit macam-macam ya, otomatis dia akan meningkatkan risiko kematian saat balita. Nah, kemudian efek jangka panjangnya apa? Nah, ternyata kalau misalkan anak dari bayi itu ada gangguan perkembangan otak, diikuti gangguan nutrisi, dan akhirnya ada gangguan tadi stunting tadi ya, di masa depan dia kemampuan akademiknya tidak maksimal. Nah, ini ibu ya. Jadi kalau misalkan ibu anaknya mungkin udah SD ya atau SMP, ternyata nilainya jelek. Nah, jangan dimarahin dulu, Bu. Jangan-jangan mungkin salah kita sendiri yang kurang maksimal mempersiapkan gizi sejak dalam kandungan. Akhirnya dia tidak bisa mengikuti pelajaran saat dia sekolah gitu ya. Kemudian selanjutnya apa? Nah, otomatis kemampuan akademik yang tidak maksimal akan mempengaruhi peluang kerjanya di masa depan, yang akhirnya berdampak pada dampak ekonomi otomatis ya. Nah, kemudian yang paling berbahaya ini Bu, ternyata anak stunting ini beresiko penyakit metabolik yang besar juga. Dia beresiko terkena obesitas, diabetes, dan hipertensi. Nah, kok bisa dok anaknya pendek, kurus, gedenya obesitas? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, ini tadi efek jangka pendek dan efek jangka panjang ini, nah Dokter Dewi nggak ngarang nih Dokter Dewi nih. Gosip hoax enggak ya, ini ada penelitiannya. Nih, dari tahun 2013, dari 10 tahun yang lalu di negara-negara maju udah meneliti Bu. Dari mulai bayi diikuti perkembangannya sampai usia 20 tahun, sampai usia 30 tahun, bahkan sampai usia 40 tahun. Diikuti dari sekian puluh bahkan sampai ratusan anak-anak itu diikuti perkembangannya. Bagaimana tingkat pendidikannya, bagaimana
penghasilannya di masa depan, status ekonominya bagaimana. Ternyata itu semua berefek ya. Nah, ini juga ya ada penelitian lainnya, ternyata malnutrisi kronis. Nah, malnutrisi tadi ingat ya, di depan bukan hanya stunting. Jadi bukan hanya pendek dan kurus, obesitas itu juga malnutrisi. Itu ada efeknya terhadap kemampuan belajar anak. Nah, ini juga ya, dampaknya stunting pada obesitas dewasa. Nah, ini juga ada penelitiannya. Nah, ini lanjutannya apa nih? Anak-anak stunting di kemudian hari juga resiko sindrom metabolik ya. Nah, ini tadi, jadi stunting itu kayak lingkaran setan, Bu. Anaknya stunting, nanti dia pas remaja ikutan malnutrisi ya, kurus, atau juga mungkin ada yang obesitas. Nah, akhirnya kalau remaja-remaja putri malnutrisi, akhirnya apa? Nah, pas saat dia menikah, bereproduksi, hamil, akibatnya memulai kehamilan dengan kondisi malnutrisi juga. Akhirnya apa? Nah, panjang sekali nih bayi berat lahir rendah dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, ini ada bagan, kita bisa lihat bersama ya. Jadi, dari yang sisi kiri ya, ibu hamil ini 56,7% berefek langsung pada pertumbuhan janin di dalam kandungan. Jadi saya selalu bilang sama pasien-pasien saya, selama kehamilan, apapun yang kita makan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirkan, itu mau nggak mau pasti ada efeknya untuk janin yang kita kandung gitu ya. Nah, ini yang sebelah kiri macam-macam nih. Jadi stunting ini faktor risikonya apa aja ya? Macam-macam. Jadi yang pertama maternal edukasi, edukasi ibunya sendiri. Sudah cukup belajar belum sih tentang yang kita pelajari hari ini ya, mengenai gizi seimbang itu seperti apa, persiapan kehamilan itu seperti apa, nggak hanya nutrisi ya Bu ya, gimana kita menstimulasi perkembangan otak janin dari dalam kandungan itu harus bagaimana. Nah, kemudian juga usia ya, usia ibu hamil kalau sudah mulai lebih dari 35 tahun itu pasti beresiko. Kemudian sosial ekonomi, kehamilan yang tidak diinginkan, status nutrisi ibu, jarak kehamilan ya. Jarak kehamilan ini bagi ibu yang punya anak balita, kemudian hamil lagi pasti ngerasain Bu ya rempongnya ngurus anak pertama gimana, belum lagi harus mikirin nutrisi buat diri sendiri. Jadi ini juga berdampak. Kemudian infeksi selama kehamilan, peningkatan berat badan, mual muntah selama kehamilannya, dan macam-macam lagi, anemia juga, ini berefek, hampir 60% berefek langsung terhadap perkembangan janin. Nah, sisanya dari mana? Ya, sisanya nanti setelah janin dilahirkan gitu ya. Jadi kalau misalkan ibaratnya kalau saya bercanda sama dokter-dokter spesialis anak ya, bayinya lahir berat badan, lahir rendah gitu. Nah, yang pusing kan dokter anak ya Bu ya, karena ibu-ibunya udah banyak keluhan, datangnya ke dokter anak. Gimana nih Dok, berat badannya turun, sering sakit, diare, batuk pilek. Nah, padahal yang mungkin banyak ibu-ibu nggak tahu, 60% itu terjadi karena kekurang pahaman kita ya, kekurang ilmuwan kita di saat kehamilan. Jadi teman-teman dokter anak nih dapat cuman akibatnya aja gitu. Selama hamil itulah yang penting gitu ya. Jadi pembuahan. Karena kenapa kok penting sih nutrisi sebelum pembuahan? Nah, iya, karena ternyata kalau misalkan wanita sebelum hamil nutrisinya sudah cukup, sudah seimbang, dia sudah memiliki deposit-deposit vitamin dan mineral di dalam tubuhnya, ke depannya dia akan menjalani kehamilan tanpa mempengaruhi kesehatannya sendiri. Sebagai contoh, misalkan selama hamil ya kita butuh kalsium, butuh zat besi. Nah, kalau misalkan kita nggak cukup, otomatis akan berdampak pada kandungan yang dibutuhkan oleh ibunya sendiri. Nah, jadi bayangkan aja kalau misalkan kehamilan remaja ya, remaja itu masih tumbuh, hamil usia 15 tahun misalkan, dia masih butuh vitamin dan mineral, mikronutrisi untuk dirinya sendiri, tapi dia sudah harus berbagi dengan janin yang dikandung. Kemudian yang kedua, menurunkan resiko penyakit selama kehamilan dan persalinan. Jadi tadi sudah disebutkan juga materi yang pertama ya, kalau kita dari awal kehamilan sudah obesitas, otomatis pasti akan meningkatkan resiko diabetes, resiko preeklamsi, tekanan darah tinggi. Nah, kemudian juga yang terakhir, otomatis menurunkan resiko pertumbuhan janin terhambat dan kelahiran prematur. Nah, gimana caranya dok sebelum hamil untuk cukup nutrisi? Nah, yang pertama diet sehat ya. Dan olahraga. Pokoknya target BB ideal ini tadi body mass index tadi udah dibahas ya, cara ngitungnya gimana. Ini kalau menurut WHO 18,5 sampai 24,9. Silahkan dihitung sendiri BMI-nya udah sesuai atau belum. Nggak hanya ibu yang ngikutin webinar ini ya,
Kalau punya adik, punya kakak, saudara, semua di-share ilmunya gitu ya. Yang kedua, gaya hidup sehat. Hindari alkohol dan rokok. Dok, saya nggak merokok, dok, udah aman. Saya juga nggak minum-minum. Nah, coba dilihat sekelilingnya ya. Suami mungkin, atau saudara laki-laki, atau rumah tetangga sekitar rumah merokok, pasti ibu hamilnya juga pasti pernah dengar ya, ada rokok aktif dan pasif. Nah, ternyata perokok pasif itu efeknya nggak kalah berbahaya dibanding orang-orang yang merokok aktif, Bu. Jadi itu juga harus kilogram per hari sebelum konsepsi. Nah, sebelum konsepsi ini kapan, dok? Kan kita nggak tahu ya sel telur ketemu sperma kapan. Nah, makanya asam folat ini sebaiknya memang harus dikonsumsi dari sebulan sebelum, paling nggak minimal sebulan ya. Kalau misalkan mau diminum dari 2 bulan, 3 bulan sebelumnya juga lebih bagus lagi sebelum merencanakan kehamilan. Oke, selanjutnya, nah ini ya, tadi saya mau membahas kenapanya. Kenapa kok nutrisi itu penting banget sih, dok? Nah, nggak hanya berdasarkan pada janinnya pada masa kehamilan aja. Jadi memang yang tadi saya sebutkan di awal ya, apapun yang dimakan ibunya, apapun yang difikirkan, apapun yang dirasakan ibu selama ibu hamil, itu ada efeknya Bu Ibu buat bayi ke depannya. Bahkan nggak hanya di dalam kandungan ini ya, kalau di dalam kandungan ini kan ini ya, yang di diagram sisi kiri ya, kalau ibunya kurang nutrisi, otomatis faktor-faktor stresnya meningkat, meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Kalau malnutrisinya itu kelebihan obesitas ya, otomatis dia akan mempengaruhi hormon-hormon keseimbangan di dalam tubuh ibu sehingga beresiko untuk diabetes. Nah, kalau diabetes gimana, dok? Nah, otomatis kalau diabetes bayinya tuh resiko makrosomi atau bayinya terlalu besar. Nah, akibatnya apa? Nah, panjang lagi Ibu, resiko persalinannya, resiko bahunya nyantol ya waktu dia melahirkan, atau bahkan resiko nggak bisa lewat, akhirnya meningkatkan resiko operasi sesar. Nah, ternyata panjang efeknya ya Ibu ya. Bayinya udah lahir nih, ternyata belum selesai sampai di situ. Kehidupan setelah dia lahir ke depan sampai dia dewasa juga dipengaruhi kesehatannya. Jadi ada teori namanya teori mengenai penyakit-penyakit saat manusia dewasa itu ternyata dipengaruhi sejak dia dalam kandungan. Nah, ini ya, tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, obesitas itu sendiri, gangguan kesuburan, itu juga dipengaruhi sejak dia dalam kandungan. Dok, jadi penyakit-penyakit ini semuanya nurun? Enggak. Penyakitnya enggak menurun secara genetik, tapi pola hidupnya itu yang menurun ya. Otomatis kalau bapak ibunya makannya udah nggak bener ya, semua dimakan, nggak lihat nutrisinya seimbang atau enggak, otomatis anak-anaknya nyontek Bu, anak-anaknya niru gitu ya. Itu yang pola hidup yang menurun, akibatnya penyakit-penyakit ini mengikuti sampai dia di masa dewasa. Nah, ini kalau ada pertanyaan dicatat aja langsung ya, biar nanti habis materi langsung kita diskusi. Boleh diketik di chat ya Mbak ya. Boleh dokter, setelah ini akan buka sesi tanya jawab. Oke, nah tadi udah kita bahas ya, nutrisi penting. Wah dok, berarti harus makan banyak banget dok. Ibu hamil tuh makannya untuk 2 orang ya, makan untuk badan 2 tadi kata Bu Laila tadi di awal ya. Berarti makan semua harus 2 porsi. Nah enggak juga ya, karena berat badannya ada rekomendasinya Ibu, ternyata berat badan berapa sih yang harus kita butuhkan untuk hamil. Nah, ini kita bahas ya. Sebenarnya peningkatan berat badan ibu-ibu ini selama hamil tuh perginya kemana sih? Nah, ini ya. Jadi selama hamil itu ada plasenta atau ari-ari, beratnya kurang lebih 650 gram. Cairan ketuban udah hampir sekilo ya. Rahimnya membesar udah hampir sekilo. Payudara kanan kiri membesar udah hampir setengah kilo. Belum lagi ada peningkatan volume darah. Kemudian lemak dan cairan, juga berat bayinya sendiri. Nah, ini kalau berat bayi orang Indonesia rata-rata segini ya, di atas 2.500 sampai ke 3.000. Ada yang 3.500 juga ada. Nah, kalau udah mendekati 4 kilo, itu kita juga harus udah curiga, jangan-jangan ibunya diabetes gitu ya. Nah, jadi total untuk ibu hamil yang BMI-nya normal ya Ibu ya, BMI sebelum hamil normal, naiknya kurang lebih segini. Nah, ini tadi udah ada di materi yang sebelumnya ya.
Jadi kalau misalkan sebelum hamil dia itu nutrisinya kurang atau beratnya kurang, boleh naik maksimal sampai 18 kilo tuh boleh. Karena apa? Ya memang dibutuhkan ya, berat-berat tadi kan dibutuhkan, terbagi menjadi ari-ari, ketuban, bayinya juga, dan lain sebagainya. Nah kalau berat badannya normal dok, saya beratnya normal sebelum hamil, boleh naik sampai berapa kilo? Nah ini maksimal 11-16 kilo ini udah maksimal ya Bu ya. Nah gimana dengan ibu-ibu yang sebelum hamil udah obesitas? Nah tetap harus ada kenaikan berat badan ya, tapi nggak boleh banyak-banyak Bu ya, maksimal 5-9 kilo. Nah, jadi udah nggak ada lagi ya Bu ya, zaman sekarang hamil makannya untuk 2 orang, nah itu udah nggak ada lagi tuh ya. Nah, ini tadi juga udah dibahas ya, jadi kalau untuk memenuhi nutrisi itu sebenarnya harus dilebihin berapa sih dok kita makan tiap hari. Nah, ini juga ternyata eh, makan tiap hari sekali makan 2 porsi itu berlebihan banget ibu-ibu, karena ternyata ini trimester 1 aja sebenarnya kita nggak perlu loh tambahan tambahan kalori ya. Maka ibu-ibu kan pasti banyak tuh pasien-pasien saya yang nanya, datang trimester 1 hamil 2 bulan udah nanya, dok harus nambah apa nih dok, apakah harus minum susu ya dok, apa harus nambah makan ini, gimana dok mual muntah nggak bisa makan. Nah, sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir, karena memang di trimester 1 ini kalori yang kita makan sebenarnya ya sama aja kayak kalori yang kita makan hari-hari ya Bu ya, 1.800 sampai 2.000 kalori per hari, terbagi menjadi itu tadi, makan pagi, sarapan, makan siang, dan makan malam dengan gizi seimbang. Jadi nggak perlu khawatir harus menambahkan porsi berlebih. Nah, di trimester 2 gimana? Di trimester 2 ini maksimal bisa sampai 340 kalori. Nah, 340 kalori itu kalau dijadiin makanan itu seberapa ya, Dok? Nah, ini aku contohin aja makanan favorit saya, tempe mendoan ya, Bu ya. Ternyata sebijinya aja tuh 250 kalori. Nah, bayangkan ibu-ibu hamil makan siang nambah mendoannya 2. Nah, itu aja udah kelebihan kalori. Udah resiko obesitas. Jadi ternyata nggak sebanyak itu kok kalori tambahan yang kita butuhkan selama kita hamil, asal makanan yang kita konsumsi itu gizinya seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk janin yang kita kandung gitu ya Bu ya. Nah, untuk yang trimester 3 juga gitu nih, ternyata nambahnya cuma 450 kalori. 450 kalori ini seberapa dok? Satu kerupuk itu kalorinya 300 loh Bu. Jadi kalau ibu makan sehari normal ya 3 porsi, makan siangnya pengen pakai kerupuk dok, aduh kerupuknya enak banget dok, satu kaleng habis, nah itu udah berlebihan banget, itu ibu udah ngabisin kalori buat 2 hari ke depan bahkan gitu ya. Nah, jadi saya selalu pesan ke ibu-ibu hamil, nggak perlu pusing mikirin harus makan apa, yang begini begitu yang mahal ya, ikan-ikan yang mahal gitu nggak perlu pusing sebenarnya, karena ternyata nggak perlu banyak-banyak kok nambahnya, asal lebih dipikirkan makanan-makanan yang masuk selama hamil itu ada nutrisinya nggak ya buat bayi yang kita kandung gitu Bu ya. Dok pengen cilok, dok boleh, nggak apa-apa. Dok pengen durian, apa buah apa lagi, silahkan. Cuman memang harus ditekankan selama makanan dan minuman yang diminum tidak menimbulkan keluhan dan memenuhi nutrisi ya. Nah, ini sekarang kita bahas nutrisi itu apa sih, Dok? Apa aja? Nutrisi itu apa cuma karbohidrat sama protein? Nah, ternyata enggak. Nutrisi itu ada makro dan ada mikro. Ada yang gede-gede ya molekulnya, ada yang molekulnya kecil-kecil. Yang makro ini ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Ini kenapa makro? Karena dia bisa diukur Ibu, pakai ukuran timbangan tuh masih bisa gitu ya. Kalau yang mikro ini udah saking kecilnya sampai susah ngitungnya gitu ya. Nah, karbohidrat ini tadi udah disebutin juga ya, contoh-contohnya apa? Roti, kemudian umbi-umbian, beras, jagung, pasta, mie, itu termasuk ke karbohidrat. Kemudian protein udah jelas ya, kayak daging, ayam, buah-buahan, sayuran hijau itu juga mengandung protein. Nah, kalau yang mikronutrien ini ya Bu ya, ada vitamin, mineral. Vitaminnya apa aja? Banyak banget, tadi juga udah disebut di materi pertama ya, vitamin A, B, C, D ya. Asam folat, mineral ini ada banyak ya, zat besi, kalsium, zinc, selenium, dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan di sini. Sekarang kita bahas yang makronutriennya dulu. Nah, fungsinya apa? Karbohidrat itu masih perlu nggak, Dok? Saya udah obesitas nih, Dok, sebelum hamil. Apa saya harus diet ngurangin nasi ya, Dok? Nah, ini kita harus belajar lagi. Ternyata ibu hamil itu tetap butuh karbohidrat, ibu-ibu sekalian ya. Minimal 175 gram per hari. Nah, karena dia sebagai bahan bakar utama kita ya,
sehari-hari beraktivitas juga butuh karbohidrat, dia juga bahan bakar utama metabolisme perkembangan janin. Nah, karbohidrat ini minimal 175 gram, Dok. Terus kalau misalkan saya sehari-hari karbonnya dari nasi, butuh berapa banyak nasi ya, Dok? Nah, buat ilustrasi aja ya, ternyata dalam 1 cup beras itu kandungan karbohidratnya 45 gram. Nah, ternyata kalau udah dimasak dan dimakan masuk ke tubuh kita, itu tuh yang terserap hanya paling nggak 10-20%-nya aja, Ibu. Terus protein ya, protein diperlukan otomatis juga untuk perkembangan janin, untuk pembesaran rahim, juga untuk perkembangan dan penambahan darah pada ibu hamil. Butuhnya berapa, Dok, protein? 1,1 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, ini ya, Bu ya. Ini juga idealnya kita segini. Cuman ribet ya, Dok, ngitung. Contohin aja, Dok. Nah, contoh aja ya. Misalkan kayak alpukat. 1 biji alpukat itu mengandung 2,2 gram protein sehari. Tapi yang diserap hanya 10-20%-nya. Nah, ternyata kita makan, Dok, saya udah sehari makan alpukat sekilo, Dok. Nah, ternyata yang diserap hanya 10-20%-nya, Bu Ibu, gitu ya. Lemak ini juga ya, ada omega 3, EPA, DHA, omega 6. Ini juga dibutuhkan untuk perkembangan otak, mata, dan sistem saraf dengan kebutuhan sekian per hari. Nah, ini tadi ya, sudah disebutkan juga di awal, kalau kekurangan karbohidrat, protein, dan lemak, efeknya apa sih, Dok, buat saya dan janin? Nah, yang pertama, kalau kekurangan karbohidrat otomatis lemes, Bu, ya. Kita nggak usah hamil aja, kalau nggak makan lemes, nggak bisa aktivitas, ya. Capek terus, akhirnya mudah lelah. Nah, kalau kita hamil, otomatis berat badan ibunya aja bisa berkurang, apalagi janin yang kita kandung. Dia bisa-bisa tidak mencapai berat badan sesuai kurva pertumbuhannya dia gitu ya. Protein dan lemak juga ya beresiko anemia, gangguan aliran darah, dan pertumbuhan janin terhambat. Sekarang kita bahas yang mikronutrien. Mikronutrien tadi di awal banyak banget ya, vitamin A, B, C, D, E, dan sebagainya, udah macem-macem banget. Kita bahas yang esensial banget aja, yang penting banget. Nah, ini Bu, yang penting banget ya. Ada zat besi, asam folat, kalsium, B12, vitamin B, zinc, dan yodium. Dok, berarti nggak ditulis dokter, berarti nggak penting. Enggak ya. Kalau saya tulis semua, takutnya sampai besok pagi, Bu. Nggak bisa lihat karnaval nanti kita hari ini ya. Oke, lanjut kita bahas ya. Nah, ini tadi mikronutrien apa aja tadi. Nah, ini kita bahas dikit aja ya. Zat besi. Nah, nih, beserta dosis perharinya nih, saya sebutin ya. Zat besi yang kita butuhin per hari untuk ibu hamil itu 27 mg per hari. Sumbernya dari mana aja, Dok? Daging bisa, telur bisa, ikan, makanan laut ya, seafood, sayuran hijau, kedelai, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Ini kita bahas singkat-singkat aja ya. Zat besi dia gunanya untuk apa sih? Untuk produksi sel darah merah. Nah, ini kenapa saya taruh di atas, karena dia penting banget. Sebagian besar ibu hamil di Indonesia itu pasti anemia, Bu, selama hamil ya. Hampir sebagian besar pasti anemia. Makanya kita wajib cek darah di awal kehamilan untuk itu, untuk ngecek ibu-ibu nih mulai hamil udah anemia atau udah bagus sih kadar darahnya gitu ya. Makanya dicek di awal kehamilan. Karena apa, Bu? Kalau anemia dia otomatis meningkatkan resiko kematian ibu dan janin, keguguran, perkembangan janin terhambat, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan memulai kehamilan itu zat besinya udah turun, apalagi nanti dia saat persalinan, Bu ya. Yang namanya melahirkan itu kan pastilah seminimal-minimalnya pasti berdarah. Darah tuh pasti ada yang keluar, pasti ada yang hilang. Nah, itu yang harus kita stok dulu di awal. Zat besinya kita deposit dulu di awal. Supaya apa? Supaya cukup nanti untuk bekal menjalani kehamilan sampai persalinan. Kemudian asam folat ya, tadi yang udah kita bahas, harus sebenarnya ini harus disiapkan sejak sebelum hamil, Bu, asam folat. Kalau kurang asam folat akibatnya apa, Dok? Nah, ini ya, kelainan tabung saraf atau anencefal yang paling sering terjadi, atau tidak terbentuk batok kepala. Nah, ya jangan sampai ya. Kemudian retardasi mental juga resiko kelahiran prematur. Kalsium, udah pada tahu ya, untuk perkembangan tulang. Nah, kalsium ini ternyata dia juga bagus untuk pencegahan darah tinggi dan preeklamsi. Nah, makanya di puskesmas juga ibu-ibu pasti dapat ya kalsium ya. Kemudian vitamin B12, ada vitamin D. Nah, ini ya, vitamin D ini sekarang lagi happening banget, karena ternyata dari penelitian dia banyak banget, Bu, gunanya. Selain antioksidan, dia juga suplemen yang membantu menurunkan resiko penyakit diabetes, kencing manis ya,
mencegah penyakit preeklamsi dan kelahiran prematur. Zinc dan yodium juga gitu, dia sangat bermanfaat untuk metabolisme kalsium dan perkembangan otot janin, kemudian perkembangan serabut saraf dan pertumbuhan janin. Kekurangan yodium otomatis ya, ini udah dari zaman sekolah dulu ya, di SMP, di SMA ya. Kalau kurang yodium bisa kerdil atau kreatinisme. Nah, pusing banget ya lihat slide-nya Dokter Dewi ini, harus zat besi sekian gram, asam folat sekian gram. Yang praktis aja deh dok, nggak usah pusing-pusing ngitung, saya udah pusing dok. Nah ini deh Bu, yang tadi udah disebutin di materi pertama ya, sebenarnya nggak perlu pusing-pusing kita catetin, aduh hari ini harus beli bayam berapa gram ya, kata dokter Dewi bayam itu cuman kandungannya cuma sekian, berarti harus beli sekilo. Nah nggak perlu ngitung-ngitung ribet, kita langsung aja cek di piring masing-masing yang kita makan tiap hari ya Bu ya. Ini tadi udah disebutin juga, protein paling enggak 1/4 piring, karbohidrat 1/4 piring. Nah, 50% diisi buah-buahan dan sayur. Jadi, nggak ada satupun sumber makanan ini yang mengandung hanya satu mikronutrisi ya. Jadi, kayak brokoli misalkan, dia juga ada karbohidratnya, ada proteinnya, bahkan dia juga ada sedikit ada fatnya juga. Nah, jadi masing-masing sumber makanan ini nggak hanya mengandung satu mikronutrisi, jadi nggak perlu pusing. Nah, insya Allah dia akan mengcover sebagian kecil ya, karena yang terserap tadi kan hanya 10-20% gitu ya. Nah, ini Bu ya, sayur, kemudian minum tadi juga air itu penting ya, karena selama hamil ada peningkatan volume darah. Jadi harus juga kita cukup cairan. Kemudian pilih protein yang sehat ya, yang mengandung juga lemak yang tak jenuh. Nah, jadi ini juga harus dipilih-pilih itu tadi. Kenapa? Tadi dok, boleh makan apa aja? Boleh memang. Apa namanya? Yang bikin nafsu makan apa silakan. Cuman tetap harus dipikir-pikir lagi. Yang tak makan ini ada kandungan nutrisinya enggak ya buat bayi yang saya kandung gitu ya, yang harus diingat-ingat ya. Nah ini juga ya, minyak juga sebenarnya bagus juga, alpukat. Kemudian juga jangan lupa yang nggak kalah penting, beraktivitas fisik ya, atau olahraga minimal 30 menit sehari gitu ya. Jangan sama dok, hamil dok nggak boleh capek-capek, nggak gitu ya. Tetap harus kita olahraga minimal 30 menit. Olahraga jalan pagi aja udah bagus banget, apalagi kalau ditambah mungkin ya ada senam hamil atau yoga prenatal ya, banyak banget ya kelas-kelas yoga seperti itu juga lebih bagus lagi, melancarkan aliran darah, bikin mood happy juga, sama juga melatih fleksibilitas untuk nanti persalinan. Terus tadi dok katanya mau dibahas dok tipsnya pemenuhan nutrisi waktu kehamilan muda ya, pastinya hamil-hamil trimester pertama ya, banyak mual muntah, harus gimana sih dok makan itu, mau nggak nafsu makan, cium bau makanan aja muntah gitu ya. Tipsnya gimana? Kita harus fokus ke jumlah kalori Bu. Jadi nggak perlu nambah-nambahin stres ya dok, muntah dok gimana nanti janin yang saya kandung gini-gini. Nah, nggak perlu ketambahan stres ke sana, karena itu pasti juga akan mempengaruhi perkembangan janin yang ibu kandung. Fokus aja ke jumlah kalori yang dibutuhkan. Jadi kalau manusia dewasa trimester 1 tadi sebenarnya belum perlu ya ada tambahan kalori. Jadi kita fokus ke kalori dasar yang harus kita masukkan ke tubuh kita minimal tadi 1.800 sampai 2.000. Udah fokus ke situ aja. Dari mana dok kalorinya dok? Makan nasi nggak bisa. Ya udah pilih apapun. Ya, ini saya tekannya lagi nih, apapun yang bisa masuk dah. Kalau udah hiperemesis ya, muntah-muntah sama sekali nggak bisa masuk makanan, boleh ibu boleh makan apapun yang bisa masuk. Karena target kita apa? Kalorinya dulu cukup gitu ya. Dok, malah kok saya mual tapi malah bisanya minum susu. Nah, boleh. Minum susu juga boleh. Dok, bisanya makan tempe bacem doang, dok, boleh. Nggak harus utuh piring kayak gini ya kalau misalkan trimester 1 karena masih mual muntah. Jadi boleh dipilih makanan yang ibu bisa makan kalau trimester pertama ini. Kemudian yang kedua, makan dengan porsi kecil tapi sering, karena memang kehamilan itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan lain sebagainya, mempengaruhi sistem tubuh kita secara keseluruhan ya. Kalau di lambung dia juga meningkatkan asam lambung sehingga bikin apa ya, refleks gas-gas di lambung itu naik ke atas. Jadi kadang di tenggorokan rasanya panas, Bu, yang panas, terus kayak bergas, perutnya nggak enak, sebah. Nah, itu bisa kita akalin dengan makan porsi kecil tapi sering. Jadi misalkan pagi-pagi habis minum yang segar-segar Bu, kayak lemon mungkin, atau jeruk nipis pakai madu ya, itu mengurangi mual muntah.
Kemudian diikuti makan dengan porsi kecil. Nggak harus makan berat, boleh snack juga boleh, buah boleh, ngemil apa namanya, apapun ya, biskuit juga boleh. Yang penting yang pertama tadi fokus ke jumlah kalori dulu, gitu ya. Kemudian selanjutnya yang utama penuhi kebutuhan cairan, karena kalau misalkan ada hiperemesis sampai muntah-muntah ya, nah perlu juga periksa ke dokter apakah memang butuh cairannya bisa pakai lewat minum aja cukup atau sampai perlu diinfus. Nah itu harus dievaluasi oleh dokter ya. Jadi biasanya nanti dokter akan bertanya, ini masih bisa makan minum nggak? Kalau masih bisa makan minum, biasanya kita izinkan kok kalau ibu-ibu mau istirahat di rumah. Tapi kalau memang sudah nggak bisa masuk sama sekali makanan dan minuman, pasti akan disarankan untuk beristirahat dan mendapatkan cairan lewat selang infus gitu ya. Nah ini yang paling sering banget ditanya, dok yang nggak boleh apa gitu ya. Nah kalau saya sebenarnya yang nggak boleh ya simpel aja sih, makanan mentah, rokok, dan alkohol. Selebihnya gimana? Selebihnya boleh, asal digaris bawahin ya, asal tidak menimbulkan keluhan. Dok, buah ini katanya nggak boleh, buah itu katanya nggak boleh. Nah, memang ada beberapa buah-buahan ya, misalkan kayak nanas, pepaya, durian, itu kadang menimbulkan gas berlebih atau meningkatkan peristaltik usus, jadi kayak kram-kram kayak gitu ya, itu juga kalau misalkan menimbulkan keluhan pada ibu, sebaiknya dihindari dulu. Nah, tapi kan memang perjalanan ibu-ibu hamil itu kan beda-beda ya. Ada yang keluhannya begini, ada keluhannya begitu. Makanya kembali lagi ke ibu-ibu sekalian, kalau selama tidak menimbulkan keluhan ya, selama tidak ada alergi, boleh. Kecuali ini aja yang dihindari, makanan mentah, rokok, dan alkohol ya. Sama kalau ikan-ikan, kayak ikan makarel gitu ya Bu ya, sarden kayak gitu-gitu mungkin juga harus dikurangi karena memang menurut penelitiannya dia mengandung timbal ya yang tidak baik untuk janin. Oke, selanjutnya masih ada berapa menit ya Mbak? Masih lama ya? Oke. Nah, ini ya. Tadi udah pusing mikronutrisinya banyak banget, dosisnya harus segini gram, harus segini gram. Nah, ini kita bahas mengapa tambahan suplemen mikronutrisi itu penting bagi ibu hamil. Nah, jawabannya ini Bu, kenapa kok penting? Karena kita pusing ngitung apa kebutuhan sekian gram per hari yang diserap sekian gram tuh pusing kita ya. Nah, ditambah lagi kebutuhannya meningkat. Yang kalau nggak hamil butuhnya cuma 2 gram, hamil meningkat jadi sekian gram. Nah, pusing tambah ya hitungnya. Nah, kemudian ini ternyata intake harian saja tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi. Karena itu tadi ya Bu ya, yang kita makan itu ternyata yang diserap oleh tubuh hanya sekian persennya saja. Nah, sebagai contoh tablet tambah darah ya ibu-ibu kalau yang hamil dan kontrol ke puskesmas ini juga pasti dapat tablet tambah darah 90 hari. Nah, itu ya, tablet tambah darah itu satu tabletnya itu kandungannya 60 mg zat besi, Bu. Kalau Ibu minum itu sehari satu, yang terserap dalam tubuh kita ternyata hanya 6 sampai 8 mg aja gitu ya. Jadi hanya 10% yang terserap. Nah, kenapa kok sama pemerintah dikasih target 90? Nah, karena 90 kali 8 udah 720 mg. Target zat besi kita selama ibu hamil itu 1000 mg. Jadi diharapkan dengan 90 hari tablet tambah darah udah cukup nih 700 sekian, dari yang ibu konsumsi sendiri udah mencukupi hampir 200 mg. Jadi insya Allah cukup kalau diminum ya tablet tambah darahnya. Kita udah pusing, kebutuhannya naik, ternyata yang kita makan tuh mikronutrisinya ternyata nggak terserap semua gitu ya. Padahal kita butuh perkembangan janin yang optimal. Nah, inilah kenapa kok suplemen mikronutrisi itu penting gitu ya Bu ya. Oke, ini udah mau slide terakhir. Monitoring kecukupan nutrisi, Dok. Udah minum suplemen, makan udah sesuai piringnya tadi, Dok, sesuai gambar. Nah, terus gimana caranya kita tahu yang kita makan itu nutrisinya udah cukup untuk perkembangan janin? Dilihat dari mana? Dilihat dari berat badan ibunya. Nah, ya benar juga sih, cuman ternyata nggak sepenuhnya benar ya. Karena ibu-ibu yang obesitas ternyata belum tentu pertumbuhan janinnya juga bagus. Ibunya gendut banget nih, pasti bayinya gede nih di dalam. Ternyata nggak gitu ibu ya. Ternyata kita tetap harus cek juga perkembangan janinnya. Gimana caranya? Dengan antenatal care ya, dengan kontrol kehamilan rutin, bisa ke puskesmas, atau ibu dengan risiko tinggi bisa ketemu sama dokter kandungan. Nanti akan kita evaluasi berat ibunya, bagaimana peningkatannya ya, tadi sesuai rekomendasi atau enggak. Kemudian berat badannya udah lebih nih Dok, ibunya obesitas, berarti udah naiknya sekian, udah lebih. Nah,
coba kita cek janinnya sesuai apa enggak target kenaikannya ya. Jangan-jangan ibunya makan banyak tuh cuma numpuk jadi lemak buat ibunya doang, nggak ngalir ke bayinya. Nah, itu yang kita pusing ya. Nah, ini ada perkembangan janin. Apa sih targetnya gitu ya? Kalau misalkan di awal-awal embrio sampai hamil 8 minggu mungkin memang kita nggak bisa lihat detail ya untuk perkembangan sarafnya gimana, organ-organ dalamnya gimana. Nah, tapi ini Ibu bisa kita pelajari ternyata kenapa kok penting banget nutrisi sebelum hamil. Ya, karena ini perkembangan sistem saraf itu ternyata udah di minggu ke-2 sampai minggu ke-3, 4 dan seterusnya. Ini udah dimulai perkembangan saraf ya. Mata, terus juga kaki dan tangan, telinga ya. Ini dimulai di awal-awal kehamilan. Nah, padahal kalau di Indonesia, ibu-ibu tuh biasanya datang periksa ke bidan ya atau ke dokter kandungan, dok udah telat 2 bulan. Nah, 2 bulan udah sampai sini nih Bu ya. Jadi yang saraf udah terbentuk jauh sebelum ibu sadar kalau ibu hamil. Nah, untuk selanjutnya, ini pas udah minggu-minggu trimester kedua dan ketiga ya, kita bisa mulai evaluasi berat janinnya bagaimana, kemudian panjang apa namanya tulang-tulangnya bagaimana, apakah sesuai dengan kurva atau enggak. Nah, ini ya, kita harus cek juga Bu, setiap ibu USG misalkan tiap bulan USG nih ya, udah rajin USG ke dokter kandungan. Nah, yang ditanya jangan cuma jenis kelamin Bu, karena apa? Yang penting ini. Nah ya, mau laki-laki mau perempuan, yang penting nggak stunting gitu ya, yang harus digarisbawahi. Jadi berat badannya sesuai nggak ini sama kurva usia kehamilannya ya. Yang gampang aja kalau 7 bulan 28 minggu targetnya 1 kilo. 34 minggu atau 8 bulan lebih 2 minggu targetnya 2 kilo. Udah itu aja yang dipegang paling penting ya. Atau kalau misalkan mau detail kurva boleh tanya ke dokter kandungannya yang USG, dok sesuai nggak berat janinnya sama usianya gitu ya, sesuai kurvanya nggak. Nah ini ya ibu yang hamilnya udah trimester 2-3 pasti kalau tiap USG pasti udah sering nih perut panjang tulang paha. Ini adalah parameter-parameter minimal yang pasti diukur oleh dokter kandungan untuk menilai berat janin gitu ya. Jadi kalau misalkan next ibu periksa ke dokter kandungan, jangan tanya jenis kelaminnya dulu. Yang penting ini dulu Bu, beratnya sesuai enggak gitu ya. Anaknya IGR enggak, pertumbuhan janinnya terhambat atau enggak, baru deh bonusnya dok pengen tahu dok cewek apa cowok, boleh gitu ya. Jadi yang penting jangan dilewatkan. Oke, yang terakhir ini ya nih pesannya pemerintah nih, ABCDE. Bebas stunting. Yang pertama aktif minum tablet tambah darah 90 hari, kemudian teratur periksa kehamilan ya Bu ya. Teratur periksa ke posyandu boleh, puskesmas boleh, periksa ke dokter kandungan boleh. Kemudian cukupi konsumsi protein hewani sesuai tadi gizi seimbang. Piring tadi ya, fotonya udah ada tadi. Kemudian nanti kalau setelah anaknya lahir juga harus wajib datang ke posyandu setiap bulan untuk ditimbang dan diukur panjang badannya, serta eksklusif ASI 6 bulan gitu ya. Cegah stunting itu penting. Sekian materi dari saya. Kita nanti lanjut diskusi ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangannya para audiens kepada materi yang telah diberikan hari ini. Baik, luar biasa sekali. 45 menit terasa kurang ya dokter untuk membahas tentang nutrisi selama kehamilan. Baik, ternyata biasanya kita di lapangan itu, ibu-ibu biasanya itu bilang, wah bayinya itu gembul-gembul, gendut gitu ya. Ternyata termasuk dalam malnutrisi. Mungkin ada beberapa ibu yang baru tahu tentang informasi ini. Jadi penting sekali ya ibu untuk melihat kecukupan nutrisi dari awal yang telah disampaikan oleh Ibu Laila, kemudian untuk periksa secara rutin untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang yang dialami oleh janinnya pada kehamilan itu. Baik, selanjutnya adalah forum diskusi. Nah, monggo kepada audiens untuk bisa bertanya, bisa raise hand atau kalau tidak bisa melalui chat Zoom. Dipersilahkan, Bapak Ibu.
masih pusing kayaknya nih ibunya nih, ngitung stok makanan di kulkas ya. Sesuai apa enggak nih kandungannya nih. Iya dokter, materinya sangat daging sekali dari awal sampai dengan akhir. Monggo ibu-ibu, bapak dipersilahkan untuk bertanya, mumpung bertemu kepada pemateri-pemateri yang handal kita. Kalau untuk di chat Zoom, boleh dituliskan dengan format nama, kemudian alamat, dan pertanyaan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Ibu Laila atau kepada Dokter Dewi? Kalau untuk yang raise hand, boleh langsung di unmute boleh, raise hand dulu boleh, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Ibu Anggi, dipersilahkan. Ibu Anggi dari mana Ibu? Dari RS Unmu, Mbak, Oh, Jember. baik, monggo silakan. Ya, Mbak, mau tanya, ada 2 pertanyaan sih. Baik, untuk siapa yang pertama? Ini lebih ke nutrisi bayi itu ke Mbak Laila ya, atau ke dokter ya? Ya, boleh disebutkan aja pertanyaannya terlebih dahulu, Oh Ibu. gitu. Oke, baik. Yang pertama, apakah saat hamil itu berarti kita harus menambah porsi makanan dari biasanya biar apa menunjang nutrisi ibu atau bayinya? Baik. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil yang lagi vegetarian, Mbak? Vegetarian ya. Iya. Baik, jika boleh saya simpulkan, untuk pemenuhi nutrisi vegetarian bisa ke Ibu Laila, begitu ya Ibu? Kemudian apakah saat hamil menambah porsi makan kepada Ibu Laila juga ya? Oke, monggo Ibu Laila dipersilahkan. Oke, tadi yang pertama ketika hamil apa harus menambah jumlah asupan begitu ya. Jadi untuk ketika hamil itu memang membutuhkan asupan yang lebih, cuman tidak terlalu banyak, maksudnya tidak sampai setiap kali makan kita double ya, seperti yang tadi sudah disampaikan juga. Jadi hanya sekitar kalau misalnya untuk trimester 1 itu tidak harus kita melakukan penambahan makanan yang banyak karena memang biasanya pada trimester 1 itu masih suka rada rewel gitu ya dok ya biasanya ya dok. Jadi nggak perlu asupan yang gimana-gimana banget gitu. Jadi untuk pada trimester 2 dan 3 itu memang diharapkannya asupannya itu nambah. Nah, tapi tidak terlalu banyak gitu, tidak sampai porsinya itu double, cuman bisa ditambahkan pada lauknya saja gitu. Lebih seperti itu. Mungkin nanti juga bisa ditambahkan kalau Dokter Dewi mau menambahkannya. Terus yang kedua tadi Bagaimana cara memenuhi nutrisi untuk ibu yang vegetarian? untuk vegetarian ya. Kalau ketika kondisi hamil sebetulnya sangat disayangkan ya kalau misalnya mau vegetarian karena asupan protein hewani itu juga sangat penting gitu untuk perkembangan bayi gitu. Jadi kalau saya saran dari saya sendiri lebih baik ketika hamil kita tidak vegetarian dulu gitu. Kecuali kalau misalnya ada alergi atau yang lainnya ya itu nanti bisa dipenuhi dengan asupan protein dari kacang-kacangan, dari tumbuh-tumbuhan itu juga masih bisa. Cuman kalau misalnya memang tidak ada kondisi yang membahayakan untuk ibunya lebih baik tidak vegetarian dulu. Itu Mbak Ade. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Anggi? Apakah sudah mewakili atau sudah menjawab pertanyaan yang diberikan? Aku izin tambahin dulu dikit ya. Oh, nggih, monggo dokter. Iya, kalau yang tadi jumlah porsi, tadi kan juga kita udah sempat bahas di awal ya. Jadi ibu hamil tuh memang trimester 2 dan 3 itu memang ada kalori tambahan yang dibutuhkan. Nah, tapi apakah kalori yang tambahan yang dibutuhkan itu terus jadi porsinya tiap makan double? Nah, itu juga yang harus dipikirkan ya Bu ya. Jadi penambahan kalori, penambahan porsi makan itu tadi, alangkah baiknya dipikirkan juga kalorinya. Nah, kira-kira berlebihan nggak? Karena sebenarnya jumlah kalori yang dibutuhkan tuh nggak sebanyak
nggak sebanyak itu gitu loh, nggak harus nambah 2 porsi ya. Jadi trimester 2 paling enggak penambahan kalorinya 300 kalori. Nah, 300 kalori itu aja tadi saya ilustrasikan Ibu ya, kalau misalkan 1 piring nasi lengkap sayur mayur itu ya kurang lebih 500 sampai dengan 600 kalori. Nah, kalau misalkan ditambah jadi 2 porsi nih makan siangnya, nah otomatis jadi berlebihan ya. Padahal yang dibutuhkan trimester 2 misalnya hanya butuh 300 kalori. Nah, yang sebenarnya yang harus digarisbawahi dari materi hari ini tuh apa sih? Nah, kalori sama mikronutrisinya gitu ya. Jadi kalau misalkan Ibu, dok saya hari ini pengen makan siang rujak cingur misalkan 2 porsi gitu ya. Nah, dari rujak cingur 2 porsi itu kira-kira nutrisinya yang masuk berapa gitu ya. Kalau misalkan banyak lontongnya nih, otomatis karbohidratnya berlebihan. Nah, kalau misalkan disubstitusi atau diganti banyak protein sama sayurnya, nah mungkin itu bisa menambah jumlah mikronutrisi yang masuk ke tubuh kita gitu. Jadi nggak terus dengan menambah porsi, kebutuhan nutrisi untuk janin kita akan terpenuhi ya. Jadi yang harus dipikirkan juga mikronutrisinya Bu Ibu gitu ya. Kemudian kalau untuk vegetarian ini kalau vegetarian kan memang banyak banyak latar belakang ya orang vegetarian ya, kayak misalkan orang-orang dengan paham tertentu atau mungkin memang dengan agama tertentu kan juga ada ya yang vegetarian ya, misalkan kayak di Bali gitu kan emang nggak boleh ya makan daging sapi gitu ya. Sebenarnya eh, boleh aja, insya Allah tetap bisa mencukupi jumlah nutrisi, tinggal pilihan makanannya. Jadi kayak misalkan protein ya, protein tuh nggak hanya bisa kita dapatkan dari daging kok sebenarnya, kayak brokoli, sayuran hijau itu juga ada proteinnya, alpukat itu juga ada proteinnya, kacang-kacangan ya, kacang almond, kacang tanah juga, kacang merah juga, itu juga mengandung protein. Jadi sebenarnya kalau misalkan vegetarian tinggal dipelajari banyak-banyak aja kandungan protein di tumbuh-tumbuhan, protein protein nabati ya jadi jatuhnya ya. Nah, itu yang harus diperbanyak gitu. Meskipun memang benar pertumbuhan janin juga membutuhkan lemak-lemak baik dari daging merah, telur, susu, itu juga boleh ya. Jadi tinggal lihat vegetariannya yang mana. Vegetarian ini juga banyak ya. Ada yang vegetarian makannya telur masih boleh, ada yang benar-benar nggak boleh dairy produk, susu dan turunannya pun nggak boleh, itu juga ada. Nah, tinggal dipilih sesuai keyakinannya aja deh vegetariannya yang jalur yang mana nih, tinggal dicari sumber makanannya yang memenuhi kandungan protein. Dan itu tadi karena memang kita tidak bisa memenuhi dengan jumlah yang sesuai kebutuhan, makanya tetap ibu hamil butuh suplemen gitu ya Bu Ibu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Anggi ya. Baik, terima kasih dokter Mbak Laila. Baik, terima kasih. Demikian adalah jawaban dari pertanyaan dari Ibu Anggi. Nah, selanjutnya monggo Ibu Ayu Kusumaning. Iya, silahkan diperkenalkan dan dari mana? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Saya dari Jember, Krayongan Mbak. Saya mau Mohon bertanya. izin, iya, mohon izin Ibu Ayu, monggo dibuka dulu on cam biar kelihatan cantiknya. Oh iya, bentar. Oke dok, saya mau bertanya dok. Betul, monggo. Gini dok, kalau setiap hari ya kita itu makan makanan pedas ya, kayak lalapan, pakai sambal gitu ya. Itu gimana dok? Kan yang kita tahu kan kalau biasanya bunda hamil itu ketika makan makanan pedas, nanti itu bisa membuat air ketuban itu jadi pedas juga. Nah, karena sejak hamil saya tuh nggak tahu ya kenapa kok doyan sekali makan makanan pedas itu. Padahal sebelumnya enggak ya. Nah itu gimana dok? Tanggapannya dok. Mohon sarannya. Makasih. Baik, terima kasih. Monggo dokter, bisa langsung dijawab dokter. Ya, halo, salam kenal Ibu ya. Jadi tadi pertanyaannya cabe ya. Nah, tadi udah saya jelaskan ya, sebenarnya kalau ibu hamil tuh boleh kok makan, misalkan dok suka banget makan pedes dok, tiap hari pengennya makan lalapan, urap-urap sama sambal, boleh, sebenarnya boleh. Jadi memang cabai itu mengandung kandungan
capsaicin tadi ya, yang memang kalau misalkan menyusui memang ada beberapa yang bikin bayinya diare juga ada, cuman kalau ke ketuban itu kayak nggak berefek sih Bu, nggak perlu khawatir ada efek apa-apanya ke cairan ketuban juga. Jadi boleh aja selama yang perlu diingat selama tidak menimbulkan keluhan ya Bu ya. Kalau misalkan saking doyannya nih sampai tiap hari makan sambal terus diare ya jangan juga ya. Jadi boleh aja, nggak ada masalah. Baik, Baik. dokter. Terima kasih. Iya, terima kasih. Demikian jawaban dari Dokter Dewi dari pertanyaan Ibu Ayu. Selanjutnya ada Ibu Hilmi. Dipersilahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinur Faida dari Jalan Lejen Suprapto, Gang 12. Di sini saya kehamilannya masih 16 minggu, Ibu. Eh, Mohon maaf mungkin lewat dari tema yang sudah Ibu paparkan. Jadi pertanyaan saya, eh, di trimester pertama kemarin saya punya ini apa penyakit bawaan, memang ada ambeien, dan di trimester pertama kemarin memang ini apa kambuh karena sembelit mungkin ya. Jadi saya sudah rutin minum rutin buah, sayur dan lain-lainnya. Dan juga kan nggak boleh konsumsi obat, jadi saya pakai obat salep seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah normal. Cuman masih ada benjolannya masih masih terlihat, masih belum masuk kembali. Dan itu juga saya sekarang pun masih rutin konsumsi buah sayur, namun sembelit saya masih ini masih kadang susah, kadang 2 hari sekali baru baru bisa BAB dan lain-lainnya. Dan juga mungkin di trimester kedua ini juga saya belum konsul ulang. Jadi apakah perlu upgrade vitamin lagi? Dan vitamin yang sudah saya konsumsi saat ini juga menurut saya sudah lengkap. Jadi ada asam folat, kalsium, ada vitamin C juga, terus ada beberapa vitamin yang lain juga. Mungkin mohon pencerahannya, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu Hilmi, Iya, bisa diulang lagi pertanyaannya? Tadi yang pertama ini ya, apa namanya? Ambeien. Ambeien. Iya, bisa diulang lagi Ibu Hilmi? Agak oh, terputus-putus di sini. oke. Untuk yang ambeien itu yang trimester pertama saya sempat kambuh. Apa mungkin karena apa makanan yang saya konsumsi atau seperti apa, mungkin juga kurang rutin buah sayur pada awal-awal. Jadi sembelitnya memang sampai yang 4 harian, 5 harian itu belum BAB dan lain-lainnya. Jadi dari situ mungkin ambeien, dan baru kali ini di kehamilan yang pertama di trimester pertama itu ambeiennya sampai berdarah gitu. Sebelumnya di hari-hari sebelumnya atau sebelum hamil pun saya punya ambeien tapi nggak sampai berdarah, dan di trimester pertama itu sampai berdarah. Terus akhirnya benjolannya juga kan menonjol. Terus nggak boleh konsumsi obat, jadi hanya salep saja. Dan sampai sekarang pun itu benjolannya itu masih ada. Padahal itu sudah cukup lama di trimester pertama, sedangkan saya sekarang sudah masuk trimester kedua. Itu. Itu yang pertanyaan yang pertama. Apakah pertanyaan yang kedua ini diulang lagi atau bagaimana? Pertanyaan pertama dulu boleh? Oke. Oke, monggo dokter bisa dijawab yang pertama dulu. Ya, jadi memang kalau ibu hamil tuh memang mempengaruhi seluruh sistem di tubuh kita ya. Jadi memang ada termasuk juga kalau ada ambeien, karena memang selama hamil peristaltik menurun itu tadi ya. Jadi memang kenapa kok harus banyak minum, kenapa kok harus banyak serat, karena memang apalagi kalau yang udah ada ambeien ya, kalau misalkan BAB-nya jadi keras, kurang serat, kurang minum, itu akan menambah pelebaran pembuluh darah yang ada di anus ya atau di daerah dubur itu, sehingga kalau misalkan dia mau keluar dia akan semakin melebar tuh Bu. Ibu semakin ngeden, pembuluh darah melebar, akhirnya berdarah itu tadi kenapa? Karena ya memang pembuluh darah di situnya robek, jadi makanya berdarah. Terus harus gimana Dok? Ya itu tadi ya, konsumsi tinggi serat, minum juga ya paling nggak 8 gelas per hari itu minimal. Kemudian bisa juga pakai obat-obatan topikal yang yaitu tadi, yang dioles itu tadi, sama kontrol rutin. Karena nanti juga akan berdampak pada cara persalinannya ya Bu-ibu ya. Nanti pasti dievaluasi dulu di trimester 3 nanti kira-kira ambeiennya ini masih aman atau enggak untuk ibu melahirkan secara normal gitu. Kalau memang nggak ada resiko-resiko lainnya ya gitu.
Untuk yang kedua tadi gimana? Untuk yang kedua, saya sudah masuk trimester kedua ini dan belum sempat periksa ulang. Eh, apakah perlu upgrade vitamin atau yang lainnya? Ya, gini. Jadi kalau misalkan suplemen, tadi sudah saya sebutkan ya memang penting banget suplemen untuk ibu hamil. Suplemennya apa? Boleh konsultasi dulu sama dokter yang menangani ibu ya. Kalau misalkan dari kandungan-kandungannya, ibu juga boleh Bu, kalau misalkan diresepin dokter kandungan ya vitamin ini, ibu juga sebagai pasien kita juga harus proaktif membaca kandungan-kandungan yang ada di dalam vitamin itu apa sebenarnya. Kira-kira udah cukup atau belum gitu ya. Kalau misalkan vitamin-vitamin yang selama ini ada di pasaran, insya Allah memang sudah mencukupi kebutuhan, memang sudah didesain sedemikian rupa untuk mencukupi kebutuhan mikronutrisi selama kehamilan, asalkan diminum rutin ya Bu ya. Jadi kalau untuk upgrade dok, butuh upgrade ke yang lebih bagus atau enggak. Nah saya kan nggak tahu nih ibu sekarang konsumsi apa. Boleh dikonsultasikan dengan dokter kandungan tempat ibu kontrol gitu ya. Baik, bagaimana Ibu? Sudah Sudah, sesuai, terima Dek? kasih. Iya, terima kasih. Itu adalah 3 pertanyaan pertama di termin 1. Selanjutnya saya akan membuka termin yang kedua, 3 pertanyaan yang akan saya ambil dari kolom chat. Oke, pertanyaan yang pertama adalah dari Ibu Miftah, alamatnya di Gebang. Pertanyaannya ini untuk Dokter Dewi. Ibu Miftah ini hamil usia 28 minggu waktu USG ya. Kemudian berat bayinya adalah 1469 gram. Nah, kata dokter, beliau ini disuruh mengurangi makanan manis atau yang banyak gulanya. Apakah makanan apakah yang harus dikurangi dari segi buah, dokter? Seperti itu pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Miftah pertanyaannya ya. Jadi kalau dari usia, tadi kan kita udah jelasin juga ya kalau kita memantaunya memang dari berat badan janin. Ini sekaligus menjawab pertanyaan, ini juga ada nih Bu Siti Nuryati ya, nutrisi tadi anaknya dijelaskan dengan USG benar sekali. Contohnya seperti Bu Miftah ini. Jadi memang saat kontrol akan dievaluasi lingkar kepala, lingkar perut, dan panjang paha untuk menentukan taksiran berat janin. Nanti disesuaikan apakah sudah sesuai, kurang, atau lebih sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, contohnya 28 minggu tadi ya, kan tadi saya sebut kurang lebih 28 minggu itu paling nggak 1 kilo Bu ya. Kalau misalkan bolehlah lebih-lebih, lebih sedikit aja. Kalau udah 1,5 kilo memang apa namanya agak berlebihan ya, makanya mungkin sama dokter tempat ibu kontrol diminta untuk ngurangin yang manis-manis. Nah, memang mangga itu memang glukosanya tinggi banget Bu. Jadi pada dasarnya kan semua yang kita makan itu kalau tidak digunakan akan kelebihannya akan di deposit dalam bentuk lemak gitu ya. Apapun itu termasuk gula apalagi. Nah, glukosa ini kalau misalkan dia kelebihan juga akan dideposit dalam bentuk lemak. Nah, karena ibu juga lagi hamil, otomatis dia akan masuk ke janin yang ibu kandung juga. Nah, apakah harus mengurangi asupan dari buah-buahan? Kalau mengurangi sebenarnya ya nggak sesuai aja sama yang udah ibu makan setiap hari ya, cuman tinggal pilihan buahnya nih Bu. Mungkin memang harus dikurangi buah-buahan yang tinggi glukosa, jadi bisa dipilih buah-buahan lain untuk sementara waktu ya Bu ya. Kan lagi musimnya mangga dok ya, bener banget. Tapi coba mungkin kalau memang sudah disarankan mengurangi yang manis-manis, bisa disubstitusi dengan buah-buahan lain gitu ya Bu ya, yang kadar glukosanya lebih rendah. Atau sebenarnya kalau buah-buahannya tetap pengen makan mangga dok, coba dikurangin gula-gula yang lain. Apa ibu sekarang masih minum es teh manis misalkan, atau minum boba misalkan. Nah, coba itu yang dipangkas dulu ya, supaya nggak harus mengurangi konsumsi buah-buahan, yang mana nutrisinya juga penting untuk kandungan. Mudah-mudahan menjawab ya Bu Miftah ya. Kemudian yang tadi untuk USG tadi juga mudah-mudahan menjawab ya. Tadi dilihat dengan USG, betul sekali, dengan cara mengukur parameter-parameter minimal lingkar kepala, kemudian lingkar perut, sama panjang tulang janin gitu ya. Itu untuk menghitung taksiran berat janin. Itu juga yang kita gunakan untuk mengevaluasi apakah nutrisinya sudah cukup atau belum. Gitu Mbak Denin. Pertanyaan yang lain? Baik dokter. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Diana Putri. Assalamualaikum dokter. Saya Diana, kebetulan saat ini sedang hamil 22 minggu
Dari BB sebelumnya 45 kg. Saat ini BB-nya masih 47,6 kg. Apakah penambahan berat badan saya ini termasuk terhambat? Dan adakah rekomendasi vitamin untuk ibu hamil? Saya dapat dari posyandu itu, tapi BAB saya menjadi warna hitam. Apakah itu berpengaruh dari vitamin tersebut? Begitu pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya Bu Diana ya. Jadi kalau untuk menentukan, ini mungkin pertanyaannya janinnya sama ibunya juga sekalian ya. Kalau untuk ibunya mungkin ibu bisa hitung dulu Bu, BMI ibu berapa. Karena kalau dari berat badan 45 dan 47,6 ini kita butuh data tinggi badannya dulu ya Bu ya untuk menentukan BMI. Nah, kira-kira dari penghitungan itu tadi ibu termasuk yang mana nih? Memulai kehamilan berat badan BMI-nya udah normal atau masih kurang? Nah, kalau memang berat badannya ibu memulai kehamilan itu tadi termasuk yang underweight ya, yang berat badan kurang, otomatis memang perlu target-target peningkatan berat badan tertentu di trimester 2 ini gitu ya. Nah, untuk evaluasi dok, janinnya terhambat nggak ya dok, saya cuma naik sekian kilo. Nah, itu ibu harus konsultasi dulu dengan dokter kandungan karena kita harus melakukan pemeriksaan tubuh ya. Kita OSG juga untuk mengukur tadi evaluasi monitoring berat janinnya gimana sekarang. Apakah sesuai atau enggak gitu ya. Kemudian rekomendasi vitamin untuk bumil. Nah, ini rekomendasi vitamin untuk bumil sebenarnya bisa konsumsi dari posyandu atau misalkan ibu mau konsultasi mengenai vitamin-vitamin tambahan ya, karena di sini kan nggak ada pesan sponsor nih Bu, jadi saya nggak bisa menyebutkan vitamin-vitamin tertentu, yang penting memenuhi mikronutrisi yang tadi udah kita bahas bersama gitu ya. Terus Ya, dokter terputus ya. Sebentar, dokter akan join lagi. Iya, mohon maaf. Oke, selamat datang lagi dokter. Monggo, bisa diteruskan. tadi vitamin dari posyandu BAB warna hitam, betul sekali. Itu efek samping dari tablet tambah darah ibu. Jadi memang tablet tambah darah itu salah satu efeknya dia menyebabkan kencingnya warna hitam. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir. Atau kalau misalkan memang keluhannya mengganggu ya, atau mulai nggak normal, ibu boleh konsultasi gitu. Jadi nanti kita pastikan dulu ada penyebab lainnya nggak dari BAB hitam gitu ya. Karena BAB hitam selain dari efek samping juga ada beberapa hal yang perlu kita cari tahu juga. Apakah ini memang murni hanya efek samping tablet tambah darah atau ada hal-hal lain yang harus kita khawatirkan. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Nah, ini pertanyaan terakhir dokter. Dari Ibu Asfa. Dari Ibu Asfa. Nah, ini pertanyaannya. Oh, Bu Asfa ini dari Tempurjo. Wah, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya yang pertama, pada trimester kedua sering merasa lapar. Bagaimana mengatasinya supaya tidak obesitas? Ini yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua adalah, pada TM1 terlambat minum obat. Apa perlu pada trimester berikutnya itu ditambah? Begitu dokter. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus banget ya. Ibu hamil itu kan pasti sering lapar ya. Nah, terus tapi nggak boleh obesitas. Terus harus gimana dok? Bingung gitu ya. Nah, bisa dengan pilihan snacknya atau pilihan makanannya Bu yang harus kita apa ya, kaji ulang lah istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dok dikit-dikit lapar, nah boleh snacking tuh boleh. Tinggal pilihan snacknya aja. Boleh snacknya dengan buah gitu ya. Atau dok pengen ini, pengen itu yang manis-manis boleh. Asalkan itu tadi ya dibatasi jumlahnya gitu. Kalau misalkan selama masih dalam jumlah kalori yang sesuai, insya Allah nggak akan menyebabkan obesitas gitu Bu. Jadi pilihan-pilihannya. Dan ada satu lagi nih, fakta menarik ternyata kalau kita itu craving yang manis-manis, ternyata itu sebenarnya itu adalah sinyal dari tubuh kalau kita kurang protein Bu. Jadi coba kalau misalkan, jadi sebenarnya nggak serta merta pengen-pengen itu ngidam itu karena hamil gitu ya, kita nggak ya sebenarnya sih memang itu pengaruh juga ya, kita jadi craving yang macam-macam. Cuman salah satu fakta ilmiahnya memang ternyata craving makanan itu juga salah satu sinyal tubuh kita kekurangan protein. Jadi coba kita refleksi dulu, ternyata kira-kira selama ini udah cukup belum nih proteinnya gitu ya. Nanti kalau misalkan masih lapar dok, boleh makan boleh, tapi dengan porsi-porsi tertentu dan diperhatikan jumlah mikronutrisinya gitu ya. Paling enggak kan kalau kita udah tahu ilmunya nih, paling enggak kalau misalkan masih lapar, ada pilihan mau seblak apa mau
sate gitu ya, itu bisa dipikir lagi, ditimbang-timbang lagi kira-kira nutrisinya mending mana ya, seblak banyak micinnya atau sate lebih lebih mending mana ya. Nah gitu Bu. Jadi boleh snacking, boleh eh, makannya juga boleh, porsi kecil tadi ya, tinggal kalorinya, nutrisinya diperhatikan. Pilihan-pilihan makanannya yang harus dikaji ulang supaya nggak obesitas gitu ya. Terus tadi yang pertanyaan kedua, oh pas trimester pertama tadi ya. Jadi memang itu juga masih PR kita bersama ya, karena memang ternyata masih banyak banget yang belum tahu kalau ternyata suplementasi asam folat salah satunya penting sejak sebelum kehamilan, terus udah terlanjur hamil gimana dok? Nah, berarti tinggal dilanjutkan aja suplementasi suplementasi yang harus diminum gitu ya, nggak perlu dosisnya jadi double gitu, nggak perlu juga, karena apa ya, sebenarnya proses perkembangannya juga udah berjalan kok Bu gitu ya, tinggal kita memperbaiki asupan nutrisi kita saat ini supaya perkembangan selanjutnya baik dan optimal gitu aja. Mudah-mudahan membantu ya pertanyaan jawabannya. Baik dokter. Nah ini yang terakhir dokter. Ada satu lagi yang terakhir. Dari Ibu Nur Azizah. Bagaimana tanggapan dokter dengan vitamin penambah darah saat kehamilan, sedangkan setiap minum itu reaksinya adalah mual muntah? Bagaimana jika diganti dengan yang lain? Mungkin dari makanan yang lain, apakah sudah cukup gizinya dokter untuk memenuhinya? Seperti itu dokter? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang tablet tambah darah itu salah satu efek sampingnya memang mual muntah, Bu. Jadi kenapa kalau trimester 1 kalau memang masih mual muntahnya masih dominan ya, memang tablet tambah darah sebenarnya bisa kita skip dulu untuk sementara waktu sampai mual muntahnya hilang. Atau bisa juga kita tambahkan suplemen untuk mengurangi mual muntah ya. Bisa dengan penambahan vitamin B6 dan suplemen-suplemen dan obat-obatan anti mual muntah yang lain supaya masih bisa ada asupan yang masuk. Jadi boleh ditunda, boleh, atau ditambahkan dengan obat-obatan antiemetik mengurangi mual muntah juga boleh. Dok, mau diganti dengan makanan apa cukup? Nah, itu tadi udah kita bahas juga ya sebenarnya. Kenapa kok harus minum suplemen si ibu hamil? Karena itu tadi Bu, karena intake yang kita makan itu ternyata nggak akan bisa cukup gitu ya. Ibu mau makan seberapa banyak bisa harus mencukupi mikronutrisi yang kita butuhkan, karena setelah proses memasak dan setelah proses pencernaan di tubuh kita memang yang terserap itu hanya sekian persen. Jadi kenapa kok tetap butuh suplemen ya, tetap butuh susu pendamping kehamilan. Kalau misalkan memang bisa mengkonsumsi itu boleh, itu pentingnya di situ karena memang intake harian aja itu ternyata nggak cukup gitu ya, karena yang diserap tadi hanya sekian persen gitu. Ada lagi? Baik dokter. Pertanyaannya sudah cukup terjawab semua. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah lumayan mewakili nih dari materi-materi yang disampaikan. Nah, itu tadi adalah materi-materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber hebat kita. Seperti yang kita tahu dari dua materi tadi, bisa kita tarik kesimpulannya ya. Dari nutrisi ketika hamil itu akan sangat berperan penting selama siklus hidupnya. Terus menerus dan akan menjadi roda yang berputar. Jadi PR kita sebagai ibu hamil ataupun bapak-bapaknya yang menjadi suami siaga untuk selalu mendampingi dan memastikan bahwa istrinya telah mendapatkan cakupan gizi yang cukup. Seperti yang disampaikan oleh Bu Laila tadi adalah gizi yang seimbang ketika si istri atau ketika ibu-ibu sekalian sedang hamil. Baiklah, sesi pertanyaan sudah ditutup. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu adalah pembagian door prize. Nah, pembagian door prize ini akan dibagi menjadi menjadi dua termin juga. Termin yang pertama ini adalah menggunakan spin wheel. Nah, monggo panitia bisa diputar spin wheel-nya, kira-kira siapa yang mendapatkan hadiah pada seminar hari ini? Satu, dua, tiga.
Siapa kira-kira? Selamat kepada Ibu Fatswatul Khairiyah. Nah, selamat Ge mendapatkan USG gratis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Jember. Selanjutnya, dua lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Selamat kepada Ibu Cindy Farah. Iya. Oke, yang ketiga. Saya hitung kembali. 1, 2, 3. Selamat kepada Ibu Sutri Mulyani. Nah, ketiga dari pemenang Spinwheel nanti akan dihubungi oleh pihak panitia. Baik, untuk dua pemenang selanjutnya akan kita ambil dari pertanyaan yang paling favorit. Pertanyaan yang pertama yang mendapatkan door prize adalah Ibu Ayu Kusumaningrum. Selamat Ibu Ayu. Dan yang kedua adalah Ibu Ashifa. Selamat Ibu Ashifa dari Temurunjo ya Ibu ya. Baik, ini nanti dari 5 pemenang yang mendapatkan door prize akan dihubungi oleh panitia. Baiklah, Bapak Ibu audien yang terhormat, kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama agar materi yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa bersama Ibu, jangan lupa untuk on cam. Selanjutnya kita akan foto bersama. Ya. 3 kali pengambilan ya, monggo silahkan on cam untuk kita bisa berfoto bersama. Baik, sudah terbuka semua? Oke, baik. Fotonya akan 3 kali ya, masing-masing slide kita foto 2 kali. Baik. Untuk slide yang pertama, mohon senyum 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, baik. Untuk slide selanjutnya saya hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, untuk slide terakhir. Baik, sudah siap? Oke, saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lewati bersama. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dalam seminar pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi amal ibadah kita di yaumul akhir nanti, serta kita menjadi generasi yang akan meneruskan ke generasi berikutnya, bisa mencetak dan mendidik generasi muda kita menjadi generasi yang soleh, solehah, dan bisa membanggakan bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun terlebih dahulu, monggo bisa dibuka mikrofonnya untuk bisa menjawab cakep dari pantun saya. Mohon dibantu ya Bapak Ibu. Emang bisa menghidupi? Tidak bisa, aku hanya bisa. Baik, sudah dibuka semua. Saya mulai pantunnya ya.
Punya teman namanya Andini. Dia suka sekali makan ikan. Pembicaraan kita berakhir sampai di sini. Salah dan janggal, mohon dimaafkan. Baik, saya Adenin, saya undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk pertemuan selanjutnya ya Ibu. Iya. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung. Semoga sehat selalu.